dia sendiri perempuan gitu sendirian. Akhirnya gue punya inisiatif nih, gue buka jok motor lagi, mau ngasih jas hujan sama dia gitu kan. Pas gue tiba angkat jok motor gue ambil jas hujan, baru gue balik badan itu bang, ini sosok perempuannya udah nggak ada. Aduh. Nah yang bikin gue shocknya lagi bukan karena penampakannya sih bang, tapi karena suara dia bang. Jadi dia nongol juga, suaranya itu bener-bener serem banget. Jadi suaranya itu ngegraung gitu kan. Mas, ini benar orderannya atas nama Bu Tini gitu kan. Bener Bu, gitu kan. Mas nggak bohong kan? Bener, saya nggak bohong. Ini Bu lihat sendiri tuh. Dan di sini juga pesannya dibaca Bu sama Bu Tini ini. Mas, tolongin saya, doain siapa Bu? Gitu kan. Bu Tini udah meninggal 2 hari yang lalu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gua Randy Mulya. Dan udah ada narasumber di sebelah gua, yang mana narasumber kita ini adalah driver online. Nah, dan banyak sekali cerita-cerita yang ada sama narasumber kita ini, dan sempet banyak juga yang viral. Nah, kita mendingan langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Puja, sehat ya Bang? Iya, alhamdulillah sehat. Abang juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Bang, ini kan sebelumnya kan gue emang udah denger dari pengalaman lo yang sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Lo udah pernah ada cerita juga. Betul. Gitu. Nah, tapi yang mau gue tanya di awal ini, kenapa lo bisa kerja jadi driver online awalnya Bang? Jadi waktu gua mau terjun nih Bang ya, mengenai tentang gua kenapa sih, alasan gua kenapa bisa masuk ke dunia perojolan gitu. Pertama, ya memang gua sambil kuliah Bang. Oke. Gua sambil kuliah gitu kan. Nah yang kedua, karena waktu itu kerjaan juga gua nggak bisa sambil kuliah, sulit kan ngebaringinnya gitu. Ya akhirnya gua cari pekerjaan yang memang bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja, ya ini satu-satunya. Oke. Gitu kan. Ditambah lagi waktu saat gua mendaftar itu kan di tahun 2020 ya, di PT Grab Indonesia gitu kan. Di tahun 2020 itu kebetulan habis banget masa-masa Covid lah ya kan. Habis selesai Covid itu gua kuliah itu kan masih daring lah ya kan. Masih dalam jaringan gitu kan, masih online. Gitu. Akhirnya gua di situ nganggur parah gitu kan, gue gak ngapa-ngapain gitu, gue mau bayar kuliah juga susah gitu kan, ditambah gue tuh punya tekad gak mau lah buat nyusahin orang tua gitu kan. Gue pengen semuanya dari pribadi gue sendiri, termasuk bayar motor, apapun itu, bayar-bayaran semua gue pengennya mandiri lah gitu kan. Oke. Berarti dari tahun berapa lo jadi driver? Dari tahun 2020. Oh, dari 2020, dari awal Covid itu ya? Dari awal Covid. Sampai sekarang masih jadi driver? Iya, sampai sekarang masih driver. Tapi paling sering yang lo ambil ini orderannya apaan Bang? Soalnya kan biasanya ada barang, betul, ada orang gitu ya? Iya. Kalau buat gue pribadi sih, gue semuanya gue ambil sih Bang. Karena gue sangka ngapain orderan kita dapat orang, ya gue ambil orang, dapat barang, gak milih-milih gitu ya, namanya rezeki gitu kan. Iya, jadi sikat aja terus. Sampai semua yang lo alamin ini ya, hal-hal janggal, hal-hal di luar nalar. Hal-hal di luar nalar yang gue alamin itu, sebetulnya gue masuk dunia perojolan ini gue nggak pernah ngalamin sesuatu yang aneh Bang. Awalnya atau dari sebelumnya? Dari sebelumnya gitu. Dari sebelumnya biasa aja, karena kan gue pikir ya gue sambil kerja, sambil nyari uang, sambil nyari nafkah buat diri sendiri gitu kan. Dan awalnya itu nggak terjadi apa-apa lah ya kan, mulai dari senangnya ada di dunia perojolan itu, dari sedihnya ada, ya bahkan sampai yang nggak disangka-sangka gitu kan, ternyata di luar dugaan gue, sampai horornya pun ternyata ada gitu. Dan banyak ya? Banyak banget gitu. Dan rata-rata yang lo dapetin nih, kejadian-kejadian gak masuk akal yang lo terima ini di malam aja kah?
Atau di siang pun ada hal-hal yang aneh juga? Iya, pastinya di malam sih Bang. Di malam ya? Iya, Dan karena kan emang sering lo narik malam? sering banget. Dan ini lo mau ceritain hal yang lain lagi yang lo alamin ya? Iya, benar banget. Oke, dan dari kisi-kisi yang gue denger sebelumnya nih menarik nih. Jadi teman-teman tonton Bang Puja yang di Narasi Misteri sampai habis, jangan di skip karena pengalaman yang bakal di-share sama Bang Puja ini menarik banget buat kalian simak sampai habis. Dan nah di Narasi Misteri Bang, akan ada timnya Narasi Misteri yang nanti menggambarkan sosok apa yang dialamin sama Bang Puja nanti di saat videonya tayang. Gitu. Dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Puja kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Puja, awal yang lo alamin kali ini seperti apa nih Bang? Jadi awal mula gue bisa ngedapetin cerita-cerita mistis, horor gitu kan, diteror, bahkan gue sendiri sampai shock gitu kan, sampai gue sendiri kapok gitu. Awalnya waktu gue pulang kuliah Bang, jadi gue pulang kampus itu jam 5-an sore gitu kan, gue melipir lah buat ngojek gitu kan, buat ngojol. Nah sore-sore itu kebetulan gue narik gak dapat Bang, karena kan ya wajar lah ya, kalau bahasa perojolannya ya udah kalah akun sama yang udah dari pagi on beat gitu kan. Nah, gue baru on beat di waktu sore gitu, akhirnya gue nungguin hampir sejam, hampir menjelang maghrib itu nggak bunyi gitu. Ya udah dari situ gue ya udahlah sabar aja lah, mungkin nanti bunyi gitu kan. Gak lama kemudian tiba-tiba hujan deras Bang, deras banget. Nah di situ gue bersyukur banget Bang, karena wah alhamdulillah nih, biasanya kalau hujan ini Bang orderan itu membludak lah. Lagi banjir-banjirnya orderan tuh masuk ke akun gue tuh. Karena kan dimana kalau hujan ini para driver itu justru pada matiin aplikasinya, gitu kan, pada matiin karena takut kehujanan, pada nggak mau ngambil resiko sakit takutnya gitu kan. Tapi bagi gue dengan hujan-hujanan ini, ya hujannya ini membawa keberkahan buat gue lah, gitu kan, sehingga gue bisa dapat orderan lebih banyak daripada nggak hujan gitu. Akhirnya pas hujan itu kan ditambah mati lampu Bang, ditambah mati lampu, semuanya padam kan saat itu. Pas banget gue dapat orderan gitu. Waktu itu gue pengantaran soto Bang, sotomi gitu kan. Gue masih inget banget, gue ngambil sotomi itu lokasinya di Jalan Cagar Alam, Kota Depok gitu kan. Gue ngambil di sana, akhirnya gue dapet, gue prepare lah bahasanya, pakai jas hujan, pakai helm kan. Gue menuju ke resto, akhirnya gue pick up tuh di restonya kan. Setelah gue pick up, gue anter. Nah di tengah perjalanan gue baru keingetan Bang, ini soto masih gue cantelin di motor gitu kan. Gue khawatir yang ada di cantelan motor ini sotonya dingin gitu, nanti customer komplain lah, nanti customer ngasih rating jelek ke gue, takutnya akun gue hancur gitu kan, malah bahaya. Ya udah di situ gue punya inisiatif lah, ini sotonya gue mau pindahin ke dalam jok motor gitu kan. Akhirnya di tengah perjalanan gue standarin motor di situ, gue buka jok motor, ini sotonya gue masukin nih ke dalam jok motor gitu kan. Pas gue tutup lagi, itu gue nggak sengaja Bang, di jendela spion motor gue gitu kan, ini ada sosok perempuan. Sosok perempuan, boleh gue contohin Bang. Perempuannya ini hitam semuanya, dari atas sampai bawah tuh dressnya hitam gitu kan, pakaiannya hitam. Itu lagi telengkup Bang, lagi kedinginan gitu. Jadi begini dia teh, mohon maaf, begini aja. Di atas motor? Bukan di atas motor, di situ ada pos. Di situ gue nurunin motor standar gitu kan, di kaca spion gue sampingnya ada pos gitu kan. Dia lagi kedinginan gini. Dan gue sangka waktu itu gue nggak mikir
horor gitu kan. Gue nggak mikir mistis, apalagi menjelang maghrib waktu itu kan. Yang gue pikirin apa? Ya Allah, ini perempuan gitu kan. Hujan-hujan, mati lampu, dalam keadaan jalanan sepi, kedinginan gitu. Gue nggak tega lah. Hati gue kan, ya gue sendiri aja nggak kuat mungkin kayak gitu kan. Hujan-hujanan kayak begitu. Nah ini dia sendiri perempuan gitu sendirian. Akhirnya gue punya inisiatif nih. Gue buka jok motor lagi, mau ngasih jas hujan sama dia gitu kan. Pas gue tiba, angkat jok motor gue ambil jas hujan, baru gue balik badan itu bang, ini sosok perempuannya udah nggak ada. Aduh, udah ngilang gitu aja. Hasil gue sempat kepikiran gitu kan, kok bisa kayak begini. Sebenarnya kalau gue pikir ya bang ya, kalau pakai akal sehat manusia ini nggak nyampe sih. Kalau ini beneran orang gitu, pasti kaburnya ada jejaknya, larinya kelihatan gitu kan. Atau kalau misalnya cepet pasti ada gitu bekas-bekasnya. Ini nggak ada sama sekali. Dan yang gue lihat ini bener-bener nyata bentuknya gitu, bentuk orang, perempuan rambutnya panjang gitu kan. Dari situ gue udah mulai, udah nggak beres nih firasat gue kan. Ya udah, gue orangnya gini bang. Kalau gue lagi kerja, ada sesuatu yang mengganjel gitu kan, ada sesuatu yang nggak beres di hati gue, udah gue tinggalin aja. Gue nggak mau maksain. Kalau gue gitu dalam pribadi gue. Akhirnya gue selesai pengantaran di situ, gue udah nggak narik lagi bang. Nah, kelar dari situ, gue masih kepikiran terus kan. Kayak gue narik malam gak ya? Masih suka kepikiran gitu. Pengen narik cuman takut nih gitu kan. Takut kejadian hal ini terulang gitu. Ya tapi balik lagi bang. Mau gak mau, gue kan kuliah udah berjalan. Kalau gue gak sambil narik, gue mau dapat penghasilan dari mana kan begitu. Ya akhirnya gue anggap ini perjuangan gue lah saat itu ya kan. Akhirnya gue mencoba buat narik malam lagi gitu kan. Terus ya seminggu 2 minggu gak terjadi apa-apa bang. Tapi pada saat gue kan seneng ya bang ya, namanya hadir-hadir majelis taklim gitu ya. Gue seneng hadir-hadir majelis ilmu gitu kan, kumpul bareng guru-guru, kumpul bareng ustadz gitu kan. Ya sampai disuruh pakai sarung dulu sama ustadz ya, makanya gue pakai sarung gitu kan. Emang udah amanat gitu dari ustadz gitu. Ya dari situ gue ceritanya lagi taklim, kelar taklim gue ngumpul-ngumpul biasa, kelar jam 10-an lah, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman gue, ngopi gitu kan, nyantai. Itu kurang lebih jam 10:30 malam. 10:30 malam gue selesai taklim. Di situ gue melipir bang. Gue taklim itu di Jalan Meruyung. Gue melipir ke Jalan Margonda. Karena di Jalan Margonda Depok itu kan rame gitu kan, orderan walaupun udah malam gitu. Akhirnya gue melipir ke sana. Tepat jam 11 malam, gue ngetem ceritanya. Gue ngetem di situ setengah jam gue tungguin, nggak dapat bang. Padahal akun gue, ya gue nyalain terus dari semenjak gue awal taklim gitu kan, sampai jam 11 kok nggak bunyi gitu. Gue tungguin kan sampai menjelang jam 12 malam. Ini orderan gue kenapa gitu ya? Apa bermasalah apa gimana kan? Ya gue balik lagi sih bang. Sebetulnya gue mikirnya ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin bukan rezeki gue kan hari ini gitu. Malam ini bukan rezeki gue, masih bisa hari esok gitu kan. Tepat banget jam 12 malam, posisinya gue udah mulai agak berat gitu kan, agak ngantuk. Gue mau pulang. Pas gue mau pulang bunyi bang orderan. Bunyi orderan. Gue bilang ya Allah bukan dari tadi ini, alhamdulillah nggak apa-apa deh. Gue lihat orderannya kan. Nah gue lihat orderan ini ada tanda-tanda nih opik bang. Apa tuh? Opik itu kalau bahasa perojolannya orderan fiktif. Gitu. Jadi orderan palsu gitu kan. Karena dari mulai harganya ini tinggi, kedua pemesanannya sedikit. Gitu. Ini udah jelas-jelas banget orderan fiktif gitu. Akhirnya gue di situ bimbang bang. Di satu sisi gue mau ambil, tapi ini fiktif gitu kan. Di satu sisi lagi gue nggak ambil.
akun gue yang nama masalah gitu. Oh, ini kebijakan dari Grab tuh ya driver kesian sih sebetulnya, kayak begitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau gue ambil orderannya, gue cocol. Waktu itu gue dapat di Jalan Margonda gitu kan, gue dapat pengantaran bakso waktu itu bang. Gue dapat bakso, akhirnya gue samperin restonya, gue pick up. Ya, di tengah perjalanan gue nganter nih bang, gue nganternya itu di Jalan Rawadenok gitu kan, di Blok Sao RT 4 RW 4 nomor 168. Nah, gue masih inget banget alamatnya di situ. Pada saat gue pengantaran di tengah jalan ini, gue biasa bang selalu ngabarin customer gue biar nggak nunggu-nunggu gitu kan. Gue chat hasilnya kan, Assalamualaikum ibu, mohon maaf orderan sedang dalam perjalanan, mohon ditunggu ya gitu. Akhirnya pas gue ngirim chat itu dibaca bang, wah gue aman dong gitu. Hati gue alhamdulillah, gue pulang bawa uang gitu kan bahasanya, gue pulang bawa duit nih, itu nggak sia-sia kan gitu buat besok ongkos kuliah gue gitu kan. Akhirnya tapi nggak dibalas di situ. Ya cuman gue ya prasangka baik lah di situ ya kan. Nah, setelah gue baca, udah gue chat dibaca sama dia, gue lanjutin tuh bang perjalanan gue. Gue lewat Dipo, lewat Bulak Timur, sampai ke Jembatan Serong, sampai ke Rawadenok, sampai titik pengantaran gue, customer gue di situ. Ini yang gue lihat ternyata malah tanah lapang gitu kan. Nah ini aneh banget, orang kayak ngerjain gitu. Nah dari situ gue teleponin bang orangnya, cuman gak diangkat. Gue japri, gue SMS tapi gak dibales gitu kan. Wah gue udah narik napas kan, udah capek-capek nunggu orderan lama, ditambah nih dia kayak begitu gitu kan. Ini orderan bener-bener gak jelas banget arahnya kemana gitu. Ya sampai gue mau selesain kan, gue mau udahlah biarin rugi sekalian gitu kan, capek sekalian biarin aja. Ini tiba-tiba ada ibu-ibu lewat gitu kan, wah kesempatan gue mau nanya, karena emang sepi banget bang. Udah jalan di situ tuh udah sepi banget kalau udah malam gitu kan, apalagi kalau udah masuk gang gitu, warga udah pada tidur gitu. Nah ini ibu-ibu lewat gitu kan, lewat datang mau ke warung mungkin ya. Akhirnya gue tanya lah, ibu punten bu, mohon maaf, saya mau nanya. Akhirnya ditanya kan, dijawab sama ibu ini, mau nanya apa mas? Ini kalau alamat Jalan Blok Sao bu, RT 4 RW 4 nomor 168, ibu tahu nggak di mana? Itu kan akhirnya ibunya bilang, nomor 168 di mana ya mas ya? Tapi kalau RT-nya ini benar di sini gitu kan. Akhirnya gue bilang, oh gitu bu. Kalau nama orderannya atas nama Buti ini, ibu tahu nggak di mana rumahnya? Oh dia sempat kayak aneh gitu kan, denger nama Buti ini tuh sempat aneh gitu. Cuman dia tetap jawab gitu kan, oh nanti mas lurus aja, nanti mas belok kiri, ada pertigaan, mas belok kanan, rumahnya paling pojok sebelah kanan. Akhirnya gue bilang sama ibu itu, yaudah bu kalau gitu makasih ya bu ya. Ya sama-sama mas katanya. Akhirnya gue samperin alamatnya kan, sesuai dengan yang diunjukin sama ibu itu. Pas gue sampai titik lokasi, ini gue kaget bang, udah tengah malam, tapi kok masih rame-rame orang gitu kan, kayak ya bahasanya pada tahlil gitu apa gimana, pada baca Quran gitu kan, kayak ada pengajian bapak-bapak gitu. Nah gue kaget gitu kan, kok rame banget, ini ada apa gitu. Dari situ gue turunin ya standar gue, akhirnya gue samperin kan ke sana, Assalamualaikum, permisi, paket gitu. Akhirnya nih ada bapak-bapak bang nyamperin gua gitu kan, bapak-bapak tua nyamperin gua, nanya, ada apa ya mas ya? Ini pak, saya mau nganter paket. Oh gitu, paket apa? GrabFood. Atas nama siapa? Atas nama Butini. Ekspresinya tuh beda banget gitu. Dari awal ibu-ibu ini sampai ini bapak-bapak kok kaget gitu. Ini ada apa ngedengar nama Butini ini gitu kan? Akhirnya dari situ bapak-bapaknya bilang, tunggu ya mas ya. Balik lagi dia ke dalam. Di situ gue sempat nunggu lama gitu kan. Gue bad mood juga, gue bete. Orderan gak seberapa, nunggunya berjam-jam gitu. Udah dari tadi kan. Akhirnya muncul ibu-ibu datang. Ibu-ibunya datang nanya ke gue, ada apa ya mas ya? Gue jawab kan, ini ibu,
maaf sebelumnya saya mau ngantar orderan GrabFood. Atas nama siapa mas? Atas nama Bu Tini. Sok lagi dia. Gue kok ini makin aneh gitu kan. Ada apa emang disebut nama Bu Tini gitu kan. Akhirnya karena dia kaget gitu kan. Ini ibu-ibunya masuk ke dalam lagi. Bilang sama gue, mas mohon tunggu sebentar ya. Sambil kayak panik gitu rasanya. Dia ke dalam, gue nggak tahu apa yang diomongin gitu kan. Mungkin nanya sama keluarganya segala macem gitu kan. Gue nggak tahu apa yang diobrolin di situ. Gak lama kemudian, sekitaran 3 menitan lah, ibu-ibunya keluar, itu udah dalam keadaan nangis mas. Itu dalam keadaan nangis. Dan di situ gue bingung bang, kok ibu kenapa nangis gitu. Akhirnya ibu itu bilang ke gue kan, mas ini benar orderannya atas nama Bu Tini gitu kan. Bener bu gitu kan. Mas nggak bohong kan? Bener saya nggak bohong. Ini bu lihat sendiri tuh. Dan di sini juga pesannya dibaca bu sama Bu Tini ini. Kira dia makin kejar, makin nangis dan minta tolong ke saya kan, mas tolongin saya, doain siapa bu gitu kan. Bu Tini udah meninggal 2 hari yang lalu. Waduh. Di situ gue mulai aneh bang, kok bisa gitu. Akhirnya gue bilang sama ibu ini, bu ini yang bener aja. Mungkin oke lah Bu Tini udah meninggal gitu kan. Tapi kan yang mesen bisa lewat saudaranya atau kerabatnya gitu kan. Bu ini pesanan atas nama Bu Tini gitu kan. Dan ini saya udah chat bu. Dan dibaca pesannya. Dan nomor teleponnya pun sama atas nama Bu Tininya juga. Nomornya sama atas nama Bu Tini. Kan di situ kan bisa dijapri ya. Bisa dijapri. Pas gue telepon pun sama kontaknya Bu Tini ini. Di HP almarhumah. Akhirnya ibu ini bilang kan, mas saya gak pernah mas yang namanya mesen GrabFood. Handphonenya Bu Tini emang saya yang pegang. Saya selaku kakaknya, digituin kan. Saya selaku kakaknya, handphonenya Bu Tini saya yang pegang. Dan dalam keadaan mati, dihidupin pun dalam keadaan dikunci, dipola. Dan walaupun gak dipola, saya gak tahu cara mesen GrabFood itu gimana. Kita sambil nangis itu ibu-ibunya. Gue sampai bilang, kok bisa begini ya? Gue gak masuk akal bang gitu kan. Ini, aduh gue gak tahu lah, gue gak bisa mikir gitu kan. Gimana konsepnya kayak begini kan? Ada begitu. Cuman akhirnya gue bilang sama ibu itu karena gue gak mau ngambil pusing gitu kan. Oh ya udah bu, gak apa-apa mungkin ini orderan fiktif bu, ada orang jahil atau yang lain sebagainya lah. Yang penting ibu sabar ya bu ya. Itu mudah-mudahan ya Bu Tini almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisinya. Gue gituin. Kira ibu itu mau ngebayar kan, ya karena lagi dalam keadaan duka. Ya gue nggak mau gitu kan. Udah bu, uangnya buat ibu aja gitu kan. Ini biar jadi urusan saya gitu. Ya akhirnya gue nombok di situ. Udah capek-capek segala macam ya Allah. Sampai gue bilang, ini benar-benar ujian banget bang gue saat itu. Akhirnya selesai dari itu, ya udah gue nggak narik lagi bang. Di situ gue udah benar-benar bisa dibilang shock gitu ya. Karena trauma gitu kan. Ini gimana ya? Gue udah 2 kali kayak begini gitu kan. Padahal gue dalam hati gue ini pengen apa sih bang? Gue cuman pengen kerja gitu kan. Gue cuman pengen nyari duit gitu. Buat gue bayar kuliah, buat gue bayar motor, buat jajan gue. Gue gak ada neko-neko gitu. Hidup gue juga aman-aman aja gitu kan. Gue gak pernah nyari masalah. Apalagi sama makhluk-makhluk luar gitu kan. Gak pernah gue nyari masalah kayak begitu. Kok bisa hidup gue diganggu kayak begini gitu kan. Ya cuman balik lagi. Ya di situ gue udah mulai coba lah nih. Gue narik Sabtu Minggu di hari libur gitu kan. Karena gue kan kuliah libur itu Sabtu Minggu kan. Ya cuman gue coba lagi Sabtu Minggu ini gak bisa bang. Tetap aja gak bisa kejangkau gitu. Sampai gue akhirnya ya ujung-ujungnya ngerepotin orang tua lagi. Ya di situ gue gak mau gitu kan. Nah, ya udahlah, gue beraniin diri gitu. Buat ngalong terus gue beraniin diri bang. Walaupun dalam hati gue tuh kayak nolak gitu ya. Kayak gue tuh gak beres nih kalau gue narik malam gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi gitu. Emang jalan satu-satunya kayak begitu gitu. Buat gue nyari uang. Nah
di sini gue punya cerita lain bang. Jadi gue itu udah mulai narik normal ya kan. Ya seperti biasa lah. Gue libur di Sabtu Minggu narik pagi gitu kan sampai sore. Bahkan kalau gue masih kuat sampai malam gitu kan. Kalau gue kuliah gue nariknya waktu malam gitu. Ya gue ini ceritanya habis kelar taklim juga sih. Habis kelar taklim gue dapat orderan Grab bag waktu itu. Gue dapat orderan Grab bag buat nganter orang dari Jalan Mampang, Kota Depok gitu kan, sampai ke Pondok Terong. Itu di Citayam gitu. Dan gue tahu rute-rute yang dimana menurut gue nih serem lah ya. Tepatnya di Cipayung gitu kan, belakang Duta Busana. Itu benar-benar gelap banget jalan situ. Ya cuman karena gue pikir berdua sama customer ya kan, aman lah gitu. Kira ceritanya gue angkut nih penumpang gitu kan. Penumpang gue pulang ngaji, itu gue belum pakai jaket Grab bang. Gue masih pakai gamis keadaannya gitu kan. Gue masih pakai gamis, pakai sarung. Ya gue akhirnya nganter penumpang tuh, ditanya habis dari mana bang? Dari taklim gitu kan. Oh tumben, kok ngojek juga gitu kan? Iya bang, udah sambil kuliah gitu kan buat biaya segala macem. Akhirnya sambil ngobrol panjang, ditemenin sama customer. Kelar tuh ceritanya gue ngantar customer gitu kan sampai titik pengantaran. Selesai. Nah di sini gue udah mulai ngantuk bang. Udah mulai ngantuk. Kalau gue lewat, ini kan posisinya di Pondok Terong ya. Gue lewat ke lurus, itu otomatis gue muter lewat ke jalan stasiun Citayam. Dan itu lumayan agak jauh gitu kan. Sedangkan gue udah lumayan ngantuk nih. Tapi kalau gue lewat jalan Cipayung gitu kan lebih deket. Tapi gue ngelewatin tempat yang gue ini hati gue nggak nyaman, berat gitu kan buat ngelewatinnya. Tapi karena gue mikirin ego gue gitu kan, gue mikirin biarin udah ngantuk gitu kan, nggak mikirin apa-apa gitu. Ya akhirnya gue lewat situ terpaksa gitu kan. Kan firasat gue udah nggak enak banget dari jauh gitu. Akhirnya gue selesai nganter customer, itu gue lewat jalan yang dimana hati gue itu berat bang. Di situ gue lewatin jalan. Nah dari jauh itu mata gue kan minus ya bang ya, mata gue kan min gitu kan, dari jauh udah nggak kelihatan apa-apa. Dari jauh itu ada cahaya merah bang, ada cahaya titik merah gitu kan di sela-sela bambu-bambu besar. Jadi jalannya itu bambu-bambu semuanya bang, dari ujung sampai mau ke jalanan itu bambu-bambu banyak gitu kan. Nah itu sela-selanya tempat bambu-bambu gitu, itu ada mata kayak meta gitu ya, titik doang, titik merah gitu. Akhirnya gue pengen muter balik, nanggung gitu kan. Ya udah gue bismillah aja, gue sambil baca-baca kan. Ya gue sholawatan lah, ya gue sambil baca-baca doa gitu kan. Sampai gue deket gitu kan, gue udah mau deketin ini merah-merahnya ini makin besar gitu. Dan ternyata pas gue deketin, Allah Karim, itu mata bang, mata. Dan itu sosoknya hitam bang, tinggi, kukunya pada panjang-panjang, pada ngegerauk pohon-pohonan gitu. Dan di situ gue mikir, gue liatin gitu, dia mau apa gitu kan. Nah yang bikin gue shocknya lagi bukan karena penampakannya sih bang, tapi karena suara dia bang. Jadi dia nongol juga, suaranya itu bener-bener serem banget. Jadi suaranya itu ngegeraung gitu kan. Pas gue ngedenger ngegeraungan dia ini, gue jatuh bang dari motor. Gue nggak mikirin rasa sakit gue lah, yang gue pikirin gimana rasa suara dia ini biar hilang dari telinga gue gitu kan. Akhirnya gue bangun sambil nangis gitu kan. Gue sambil baca-baca gitu, gue sambil nangis, ya Allah ini gue mau kerja doang, mau nyari duit doang kok sampai segininya gitu ujiannya gitu kan. Gue sampai nggak adil ini ya. Ini bener-bener gue nggak niat apa-apa, nggak pernah gue punya niat buruk gitu kan sama siapa-siapa, termasuk sama bangsa-bangsa kayak begitu. Kok kenapa gue selalu diginiin gitu kan? Sepanjang jalan itu suara nggak hilang bang di telinga gue. Ada terus, selalu ngegeraung gitu kan. Sampai gue teriak gitu kan, sekenceng-kencengnya gue teriak gitu kan, gue selawatan. Nah hilang-hilangnya itu ketika gue udah mau mulai keluar dari jalan raya. Di situ gue sambil nangis bang, sambil gue jalan pulang gitu kan.
gue sampai kok begini ya, nyari uang ya. Aduh, ya Allah. Akhirnya gue benar-benar trauma banget bang di situ bang. Gue nggak narik itu hampir kali 2 bulan. Hampir 2 bulan gue nggak narik. Lama banget loh. Lama banget. Karena emang gue mikir udah mungkin ini terakhir kalinya gue narik gitu kan. Gue udah nggak mau lagi berurusan sama kayak begituan. Karena jujur bang, gue tuh ngeliat penampakan mungkin nggak takut ya. Gue pantekin terus kan mata gue gitu. Tapi ketika gue denger suara, nggak tahu hati gue tuh, jiwa gue kayak terganggu gitu kan. Pikiran gue kayak diobrak-abrik sama nih orang gitu, sama nih makhluk gitu. Jadi gue nggak mau ngambil resiko lah gitu kan. Tapi ini suaranya deket yang lo dengar. Deket banget. Awalnya jauh. Cuman lama-lama kenceng di telinga gue. Gue tutup kuping, semakin kenceng suaranya. Sampai gue tuh nggak bisa tidur gitu kan. Mikirin itu aja, gue nangis, mau tidur nangis, masih kepikiran suaranya gitu. Cuman gue nggak mau cerita sama siapa-siapa gitu kan. Awalnya gue selalu pendem itu bang, karena gue pikir ada apa yang percaya sama gue gitu kan. Makanya kayak gue pribadi, ya udahlah gue rasain aja gitu kan. Ya gue anggapnya ini ujian gue, ya buat cari nafkah gitu kan, buat cari kerja. Ya, ujian banget lah buat gue. Di situ gue mulai stop, nggak ngojol 2 bulan. Ya gue cari sampingan lain sih bang, gitu kan, kayak ngikut riset gitu kan. Kayak ada riset rokok gitu gue ikut, ada riset kayak cobain es krim nih, produk-produk gitu kan, gue ikutin semuanya. Ya itu buat pengganti gue. Atau kayak rokok yang udah turun nih, cuman dia mau memperbaiki rasanya gitu, lebih enak atau enggak gitu. Ya itu nggak lama sih bang, karena kan sedikit ya, jadi nggak setiap hari ada gitu kan. Ya gue mau nggak mau, gue sampai mikirin apa, narik lagi nggak ya. Gue selalu yang kebayang gitu terus. Karena ya emang satu-satunya yang paling gampang gitu kan, yang nutupin gitu. Ya dari gua ngojol doang bang, dari gua ngojol doang gitu. Di situ gua udah 2 bulan kemudian gitu kan, ya udahlah gua narik lagi gitu kan, gua putusin. Udah nggak apa-apa leh. Mungkin kan ini udah 2 bulanan gitu, udah agak lega gitu kan, udah agak kayak wah nggak bakalan nih diteror lagi. Karena kan selama 2 bulan itu stop tuh, nggak ada yang neror apa-apa gitu kan. Ya gua sangka ya udah, gue ngojol pun gak bakal diteror apa-apa lagi gitu. Ternyata masih bang. Jadi waktu gue narik gitu kan, cuman ini kejadiannya itu di hari Minggu bang, waktu gue libur. Itu kan gue libur kampus, libur semuanya. Gue narik dari pagi bang. Gue narik itu keluar dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh, kelar sholat gue langsung narik. Nah itu perkiraan gue sampai jam 11:30 malam bang. Gue bener-bener nyari duit tuh, gue bener-bener pengen banget lah. Gue bener-bener getol gitu kan. Ya karena emang hobi gue gitu kan. Berarti apa aja pokoknya gue iniin. Ya tapi di sela-sela itu memang ada istirahatnya gitu kan. Kayak ojol kan istirahatnya kan bebas gitu kan, gak diatur gitu kan. Waktunya juga, kerjanya mau sampai kapanpun terserah dia gitu. Nah di sini 11:30 malam tuh gue posisi udah narik nih aman-aman aja bang. Nggak ada kejadian hal aneh gitu kan, nggak ada kejadian apa-apa. Ya gue pikir ya normal-normal aja gitu kan, nggak kenapa-napa lah, aman. Ya, ketika udah jam 11:30 malam, di situ gue udah mulai ngantuk gitu kan, gue mau matiin orderan tadinya. Pas gue mau matiin, itu pas banget, tepatan gitu kan, gue dapat orderan ternyata, dapat orderan lagi. Ini asli, nggak gaib ordernya. Ini beneran asli gitu kan. Karena non tunai gitu, dia pakai OVO gitu kan pembayarannya. Akhirnya gue cocol tuh paketnya pengantaran obat gitu kan, di apotik ya, di Mampang juga gue ngambilnya. Pengantarannya itu di Tajuralang bang, di Bogor gitu. Nah gue sebetulnya dalam hati gue nih, balik lagi ya bang ya, gue udah berat sebetulnya, udah berat banget. Karena gue pikir sesuatu yang berat, yang udah nggak nyaman dari hati, pasti bakal terjadi yang enggak. Ya sama seperti sebelum-sebelumnya gitu kan. Feeling udah nggak enak. Feeling nggak enak gitu. Pasti selalu tepat aja gitu. Ya tapi mau gimana lagi, gue mikirnya ini kan Tajuralang searah sama gue pulang. Rumah gue kan di Citayam bang. Gitu. Jadi searah gue pulang,
masa sih nggak mau gue ambil gitu kan, sedangkan ini searah walaupun lebih jauh Tajur Halang gitu kan, masih kesonoan terus. Akhirnya di situ gue ya udahlah, gue beraniin diri gitu kan ya, karena emang penutupan nih, gue mau tidur juga gitu kan, selesai pengantaran lumayan buat teman-teman bensin besok ke kampus gitu. Gue ambil orderannya, gue pick up gitu kan, akhirnya gue antar tuh bang. Gue udah chatin juga kayak biasa kan, gue chatin ya dibales sama dia bang, dibales sih. Akhirnya gue antar ke perjalanan terus sampai titik lokasi. Ini jalanan sepi banget bang. Jadi di Tajur Halang ini rumahnya itu bang, rumah-rumah terbengkalai gitu. Yang gue pengantaran ini ya, jadi kiri kanan itu rumah-rumah kosong yang udah pada terbengkalai, tertutup sama alang-alang gitu. Nah rumah dia di tengah-tengah, gede tingkat. Rumah dia cuma sendiri. Nggak ada tetangga. Nggak ada tetangga, kiri kanan tuh sepi gitu. Akhirnya gue di situ tuh gue udah ngedon bang. Ngedonnya apa ya? Iya pertama kampung begal sih. Di situ banyak banget begal ya kan. Ya yang kedua ya itu bang, banyak trauma gue yang terjadi gitu kan. Jadi ya kalau orang bilang takut lah gitu kan, ya kayak lebay segala macam, ya gue cuman terima telan mentah-mentah aja bang. Gue kayak ya udahlah, dia nggak ngerasain kayak gue gitu kan. Jadi gue ya biasa aja gitu. Cuman gue pribadi jujur bang, gue waktu itu takut banget gitu kan. Gue takut banget. Akhirnya gue punya feeling, gue balikin aja apa nih paketnya. Cuman gue udah nyampe Tajur Halang bang, belum nyampe rumahnya. Gue masih sekitaran 100 meter lagi lah ya, 100 meter lagi. Jadi ini gue di gang, rumahnya dia di ujung gitu kan, rumahnya dia di ujung. Gue mau ke sana cuman hati gue berat banget. Kenapa ya? Kayak gue nggak mampu gitu, kayak gimana sih perasaan gitu, aneh gitu kan. Ya di situ gue mau nggak mau bang, daripada gue balik lagi gitu kan, nganter ke Mampang lagi, ya udahlah gue beraniin diri gitu. Akhirnya gue lewat situ, awalnya nggak kenapa-napa bang. Gue turun dari motor, sampai nih ke titik lokasi, gue teleponin orangnya, kagak diangkat-angkat bang. Gue SMS gitu kan, nggak dibalas-balas. Wah ini sialan nih orang, ngerjain bagi gue gitu kan. Karena emang posisi gue sendiri, kiri kanan rumah pada terbengkalai, pada kosong, rumah dia tingkat, gerbangnya tinggi. Lah gue sendirian bang. Gue benar-benar ya, karena gue banyak kejadian-kejadian yang udah gitu kan, ya gue takut gitu. Di situ gue udah mulai gemeteran gitu kan. Aduh nih orang gimana sih. Gue assalamualaikum gitu kan bang, assalamualaikum paket, permisi paket. Gue teriak-teriakin bang, itu nggak disautin bang. Gue sampai mikir, wah nih orang jahil bener-bener dah. Gue terus ketok-ketok gitu kan pintunya, paket. Gue teleponin, cuman berdering gitu handphonenya berdering gitu kan. Gue panggil paket, nggak disautin sama sekali sama nih orang. Wah ini kalau sampai dibuka ini bener-bener gue takol pengennya gitu bang. Karena emang wah ngerjain driver banget gitu kan. Akhirnya dari situ gue udah nunggu kurang lebih 15 menitan bang. Wah lama 15 ya? 15 menitan, lama banget. Gue udah keringat dingin bang. Karena emang firasat gue tuh udah bener-bener menggigil gitu kan. Udah ya Allah, udah pengen, rasanya gemes banget gitu. Gue di situ sendirian posisinya gitu kan. Gak lama kemudian bang, gue ngedenger suara nyuruh gue masuk bang. Jadi suaranya itu suara bapak-bapak nyuruh gue masuk. Udah masuk aja sana, nanti juga dibukain pintunya. Gitu kan. Gue kan spontan bilang, oh ya makasih ya pak. Gue spontan bilang gitu kan. Karena gue kan kalau dikasih tahu sama orang, ya gue pasti bilang makasih dong. Cuman gue nganggapnya waktu itu ya udah ditunjukin, masa gue nggak bilang makasih gitu kan. Gue belum spontan kalau ini nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya gue masuk gerbang gitu kan. Gue ketok-ketok pintunya tuh, assalamualaikum, permisi paket, nggak dibukain juga bang. Sampai 3 menit kemudian gue lihat-lihat gitu kan, lirik-lirik. Oh ternyata di atasnya ini ada bel gitu kan. Akhirnya gue pencet tuh samping pintu belnya. Pas gue pencet, ini orang langsung turun bang. Ada orangnya, bapak-bapak gitu kan. Pas turun itu gue omelin bang. Gue benar-benar udah inian, pak ini saya udah nungguin dari tadi. Bapak gimana sih pak, kok baru turun gitu. Saya WA-in kok nggak dibalas-balas gitu, nggak diangkat-angkat.
telepon saya gitu. Akhirnya dia ngejelasin bang, dia minta maaf sama gue. Jadi penjelasannya dia ini bang, semenjak gue datang, sebelum gue datang ya, jadi tuh dia dijailin bang. Dijailin. Jadi dia ada yang mencet bel, dia buka nggak ada orang. Dia ke bawah lagi nggak ada orang. Terusan begitu sampai 10 kali. Gitu kan. Akhirnya sampai dia sendiri nggak berani buat ngebukain gitu. Akhirnya ada telepon masuk juga kan. Ada telepon masuk dari ini bapak-bapak. Cuman diangkat nggak ada suara. Jadi menurut dia nih handphonenya yaitu orang jahil, padahal gue yang nelpon gitu kan. Gue yang nelpon tapi nggak diangkat, itu alasan dia. Nah, pas dia nggak mau turun ke bawah karena dia takut gitu kan, dia diteror gitu sama makhluk halus katanya begitu. Akhirnya gue maafin aja gitu kan. Oh ya udah pak, nggak apa-apa pak gitu kan. Daripada gue inian kan, pikiran gue pengennya bawa positif nih semuanya, pikiran gue positif, dia juga jadi positif. Kasian juga kan tinggal sendirian gitu. Gue nggak tahu alasan dia tinggal di situ satu-satunya gitu kan. Akhirnya dia masuk ke dalam, gue dikasih uang tip lah tuh kan, karena udah lama nunggu gitu. Dikasih 20.000 tuh, alhamdulillah gue tambahan. Akhirnya masuk nih orangnya. Gue keluar ceritanya ya kan. Pas gue keluar, gerbang gue tutup. Di situ gue baru sadar bang. Ternyata tadi ada yang manggil gue gitu kan, ada yang nyariin gue. Udah masuk aja sana, nanti juga dibukain pintunya. Itu gue nggak tahu bang suara siapa. Sedangkan kiri kanan rumahnya aja nih bang, itu rumah terbengkalai, udah tertutup alang-alang dan di situ sepi, nggak ada siapa-siapa selain gua bang. Gue sampai mikir, tadi suara apa ya? Gue udah gemeteran bang, di jalan gue udah gemeteran gitu kan, gue udah takut banget, gitu kan. Gue sampai mikir, ini pasti ada. Gue nyalain motor, gue jalan, bener bang, semua suara itu ngumpul di telinga gue bang. Ada suara anak lari-larian, ada suara perempuan lagi nangis, ada suara kayak terus panjang jalan ngikutin gue. Dari awal mula pengantaran dari situ tuh sampai gue mau menuju ke rumah, itu suara tetap ada di kuping gue bang. Gue sampai nangis gitu kan, gue sampai ngomong sendiri gitu. Mungkin kalau gue nggak taklim gitu ya, kalau gue nggak ngaji gitu kan, kalau gue nggak ada masukan-masukan dari teman-teman gue yang hal positif, mungkin bisa gila kali bang gue bang. Karena emang dalam hati gue tuh kok bisa kayak begini, ampun. Gue sampai mikir bang, ini bener-bener dah. Itu sepanjang jalan gue dengerin suaranya sambil nangis bang. Jangan nongol. Gue takut sama suara gitu kan. Itu suara bocah-bocah larian gitu kan. Pada seneng gitu, pada main, pada ketawa-ketawa. Ada suara nangis gitu kan, segala macam. Kumpul di telinga gue jadi satu bang. Gue stres banget bang malam itu. Gue benar-benar nangis bang. Gue nangis sampai menjelang subuh itu gue nggak tidur. Gue cuma mikirin itu doang bang. Gue sampai kepikiran gue apa ya, balik lagi bang. Gue cuma mau nyari duit gitu kan. Gue cuma mau nutupin kekurangan kuliah gue gitu. Gue cuma pengen ya biar rezeki gue tuh gue yang nyari sendiri, nggak mau ngerepotin orang tua. Tapi kok sampai segininya gitu. Ini nggak aci banget kayak begini. Kok padahal gue nggak pernah gimana gitu kan. Gue nggak pernah aneh-aneh gitu. Nggak pernah aneh-aneh. Gue itu selalu hidup yang baik-baik aja gitu kan. Tapi kenapa gue doang yang diginiin, sedangkan teman-teman gue yang lain ngojol aman-aman aja gitu kan. Sampai akhirnya gue cerita sama teman ojol gue gitu. Gue cerita sama teman-teman seperjuangan gue. Ya jawabannya ente halu aja gitu. Ente bohongan, ente nggak kayak begini segala macam. Ya gue bingung bang mau ngejelasin kayak bagaimana gitu kan. Dan makin males buat cerita sama orang hal beginian ya. Karena gue pikir ya udahlah, orang juga nggak percaya gitu kan. Ya apa yang gue alamin juga ya karena gue cuman sendiri. Yang dialamin orang lain juga nggak sama kayak gue gitu kan. Karena ada yang orang ngalong itu sampai pagi. Gue biasa aja nggak kayak begitu. Lu nya aja kali yang lebay. Itu kan mungkin kata-kata itu yang bikin gue kayak gimana gitu ya. Ya dia mungkin nggak ngerasain gitu kan ya. Mungkin kalau udah sekali ngerasain baru gitu bisa inian. Ya cuman balik lagi bang, gue mikirnya udah, gue dari situ bener-bener shock banget bang. Mulai sampai detik ini
gue pun narik malam sendirian gitu ya, gue nggak berani, jujur gue nggak berani sampai lagi. sekarang. Sampai sekarang karena gue khawatir gitu, bahkan walaupun argonya gede gitu kan, sekalipun dikasih iming-iming tip segala macam, tapi kalau tempat lokasinya itu kayak Tajur Halang gitu kan, kayak tempat-tempat yang bener-bener gue nggak kuat nih firasat gue, nggak bakal gue ambil bang, berapapun duitnya nominalnya. Karena ya dari situ gue ngambil pengalaman, kejiwaan gue, hati gue gitu kan, kesehatan gue, mental gue, ini lebih berharga daripada uang, gitu. Kira dari situ ya gue mutusin bang buat nggak ngalong malam lagi, udah bener cukup gue sampai situ aja. Ini berarti di berapa lama setelah awal mula lo mulai nih kejadian yang terakhir sampai lo nggak mau narik malam? Kemungkinan di tahun 2022an sih bang. Tahun 2022. Dan itu di masa-masanya COVID ya? Jadi selesai COVID dia hitungannya. Berarti lo narik malam itu dari zaman COVID, dari zaman COVID udah lagi gede-gedenya. Kayak dari situ gue udah, ya udahlah, gue cari pekerjaan yang lain aja gitu kan, walaupun nggak seberapa, ya udah intinya gue cukup-cukupin aja gitu kan. Gue nggak mau ngambil resiko lagi bang, gue udah pusing pala gue gitu. Ini rangkaian ini semuanya kejadiannya di malam nih ya? Di malam semua, nggak ada yang siang. Dan tadi kan lo bilang pas ngelihat salah satunya ada sosok di pohon bambu tadi tuh. Nah, pohon bambu ini lo melihat sosoknya saat lewat pulang ya? Pulang setelah pengantaran. Pengantaran, benar banget. Dan suaranya yang ngikutin lo terus-terusan? Terus-terusan. Setelah itu sosoknya ini tetap muncul kah atau emang suaranya aja yang ngikutin? Suaranya aja. Jadi sosoknya itu ya diem di situ aja bang. Dia nggak ngikutin gua perjalanan motor gitu kan. Ya mungkin dia capek bagaimana kan gua nggak paham lah. Ya pas gua ngelihat sosok itu benar-benar ngegerang, kayak dia mau nampakin diri gitu kan. Kayak gimana ya wujudnya, kayak gorila gitu. Gue benar-benar baru sih ngeliat kayak begitu gitu. Tapi kan. tinggi. Sosoknya tinggi, matanya nyala gitu kan, giginya bertaring gitu, kukunya panjang gitu kan. Sejelas itu lo lihat? Sejelas itu. Dan itu pun kayak dibilang asap tapi nyata gitu kan. Tapi dibilang nyata kayak nembus gitu. Cuman dia begini gitu kan. Gua liatin aja di motor. Sebetulnya kalau nggak ada suara, gua nggak bakalan jatuh bang. Yang bikin gua jatuh itu karena suara seremnya dia itu. Gitu. Makanya di situ gua jatuh dari motor. Ya kelar dari motor, ya gua keselnya sampai sekarang belum sembuh gitu kan. Sampai sekarang masih jatuhnya ini masih berasa gitu. Karena udah diurut berkali-kali, masih kerasa sakit banget gitu kan. Gua bekasnya linunya itu masih ada sampai sekarang. Karena awal gua nggak mikirin sakit bang, yang gua pikirin gimana gua bisa bebas dari suara dia gitu kan. Dan ini lo jatuh jauh dari lo ngelihat sosoknya? Deket. Masih daerah situ. Jadi kan tikungan bang. Tikungan kan begitu. Ini pohon bambu, ini jalannya bertikung begitu. Nah posisinya dia di sini pas banget mau tikungan gitu kan. Jadi pas gua tikungan dia bersuara, gua jatuhnya tuh miring gitu kan. Pas tikungannya gitu. Biasanya bang, yang anehnya lagi, ini tuh di tengah-tengah jalanan itu ada lampu banyak bang, kepasang gitu kan, terang. Tapi kok ini gua lewat gelap semua bang. Nggak ada lampu sama sekali. Lampu yang biasanya nyala, jalanan itu terang. Bener. Ini gelap. Gelap, gua lewat situ gelap. Dan nikungnya nih, misal yang tadi lo contohin posisinya di kanan, nikungnya ke kanan. Berarti lo pun melihat pasti ke arah sini. Banget. Iya, pas banget ngeliat dianya. Makanya pas gua bangunin motor pun dia masih mau ngegerong-gerong ke arah gua gitu kan. Ya sebenarnya gue jujur, gue lebih takut suara daripada sosok bang. Ya gitu. Ya suaranya akan nempel terus gitu ya. Suara bakalan nempel terus. Itu yang gue paling nggak suka. Nyerangnya itu ke otak gitu kan, ke pikiran gue, ke mental gue. Tapi kalau gue ngelihat sosok, mungkin mata gue doang bang. Gitu kan. Tapi kalau suara, udah gue nggak bakalan kuat bang. Gue udah nyerah gitu. Tapi itu lo istirahat narik selama 2 bulan jadinya. 2 bulan gue. Kosong tuh. Kosong. Berarti pemasukan pun jadinya nggak ada lagi yang tadi lo bilang. Iya. Ya nyusahin orang tua lagi ya. Iya. Tapi sepanjang 2 bulan ini, yang lo rasain apa bang? Maksudnya gangguannya terus menerus berulang? Terus sih. Terus berulang gitu.
Ya sebetulnya ada gangguan beberapa gitu kan, kayak gua mau minum gitu kan, ini kan gelas gua nuang air gitu kan, gua di rumah ya posisinya, pas gua mau ngambil gelas, ini gelas gerak sendiri begitu kan. Waduh. Gua mikirnya biasa aja sih, apa ya, pikiran gua tuh mungkin gua salah lihat gitu kan, cuman nyata gelas ini pindah sendiri gitu kan. Berarti gangguan di rumah lo selama 2 bulan lo nggak narik ini lumayan banyak. Masih ada banyak gitu kan. Apa bang contohnya bang? Boleh bang. Jadi kayak selain yang itu. Waktu gua di rumah juga semenjak 2 bulan itu ya, ini punggung belakang gua bang, itu ada ceplakan tangan. Ceplakan tangan itu 5 jari gini, cuman warnanya merah darah gitu. Merah darah. Dan gua nggak tahu itu ceplakan tangan siapa gitu kan. Pas gua nanya sama keluarga, ya keluarga pada nggak tahu gitu kan. Ya ibu gua nggak tahu gitu kan, bapak gua nggak tahu, abang gua nggak tahu. Ya gua tahu ceplakan tangan pun dari ibu gua. Itu kenapa? Kok pada berdarah? Kok darahnya ini ceplakan tangan gitu kan? Berarti di saat lo lagi di rumah terus gak pakai baju nih? Iya, lagi nggak pakai baju waktu itu. Ini di punggung? Di punggung. Jadi pas banget satu tangan gitu bang. Dan aneh gitu, tangannya pun tangan jadi jarinya itu nggak kayak manusia ya bang ya. Jarinya itu kayak kelingkingnya panjang gitu kan. Terus yang ininya pendek lagi, ininya panjang. 5 jari tetap, cuman jarinya nggak beraturan panjang pendeknya. Ini merah darah ini lebih dari kayak ditabuk gitu kan. Misalnya kita kalau ditabuk kan ya merah gitu kan. Tapi ini beda. Ini kayak pakai dicap tinta gitu. Bener-bener nyata merahnya. Dan gue bingung, gue nggak tahu itu ceplakan tangan apa gitu kan. Ya yang jelas gue dari hasil ngedengar suara itu, gue ngedengar dan lihat sosok itu, gue kayak ngerasa aneh aja gitu bang. Ini muncul setelah kejadian itu soalnya paling terakhir ya. Iya. Jadi kan karena gue sok hampir 2 bulan itu kan, ya gue semenjak itu ya gue kayak ke warung gitu kan. Itu pulang dari warung, suara itu tuh ketika gue lewatin kebun gitu ya, itu muncul suaranya gitu. Sampai besokannya muncul lagi. Gue nggak tahu ini karena apa bayangan gue waktu shock itu kan, apa karena emang ada suara itu ngikutin terus. Gue nggak paham lah gitu kan. Ya pada intinya mental gue keganggu lah di situ. Gue takut banget dengan suara itu kan. Ini berarti ceplakan tangan itu hilang setelah berapa lama bang? Hilangnya itu gue nggak ngitung berapa lamanya ya bang ya. Tapi kurang lebih itu 3 mingguan sih. 3 mingguan baru hilang gitu. Dan gue nggak tahu itu kenapanya, dan sampai sekarang masih pertanyaan gitu kan. Sampai sekarang gue nggak tahu jawabannya apa. Apa yang memutuskan lu buat setelah kejadian itu 2 bulan dengan kejanggalan yang ada, terus memutuskan lu buat ya udah gue harus narik lagi selain faktor ekonomi nih ya, faktor pemasukan ya. Tapi apa yang bisa nguatin lo buat narik ojol lagi? Sebetulnya kalau faktor lain nggak ada sih bang. Itu aja, itu yang bisa dikerjain. Iya. Itu yang hariannya bisa lo handle gitu ya. Itu aja. Ya karena gue balik lagi bang, karena posisi gue kuliah gitu kan. Ya gue mau nggak mau yang bisa dikerjain ya hanya itu satu-satunya. Karena kalau yang lain ada, pasti gue ngambil yang lain bang. Ya. Pasti ya gitu. Dan karena komitmen juga ya dari awal udah nggak mau nyusahin orang rumah ya. Nggak mau gue, namanya bahasanya udah gede masih ingin sama orang tua. Gue paling nggak mau bang. Dan yang kejadian ibu siapa tadi? Ibu Tini. Ibu Tini. Iya. Itu setelah lo tahu dia udah meninggal, terus ini kan orderannya selesai nih. Iya. Ada nggak gangguan yang berhubungan sama orderan itu? Nggak ada. Kalau gangguan itu nggak ada. Udah putus sampai situ aja, kelar. Ya gue udah aman, nggak kenapa-napa dari situ. Cuman yang diheran kenapa dia itu bisa order aja. Iya. Yang gue heran cuman itu aja sih. Kenapa nomor teleponnya bisa sama kayak Bu Tina, Bu Tini gitu kan? Sedangkan handphonenya aja mati, handphonenya dipola, handphonenya dipegang sama kakaknya.
Itu aja yang gue nenangin dirinya, cuman yang tadi lo bilang ya mungkin ada yang ngisengin gitu ya. Iya. Nenangin diri dan nenangin keluarganya ya. Iya. Ya gue, ya prasangka baiknya gue itu aja sih gitu kan. Walaupun nggak masuk akal juga sih kayak gitu kan. Dan lu narik sampai sekarang masih narik malam bang? Sampai sekarang udah enggak. Udah kapok. Udah nggak mau malam ya? Nggak mau bang. Gue jujur, gue udah terakhir kalinya itu pengantaran ke Tajuralang tadi, gue udah benar-benar udah mutusin benar-benar dalam diri gue nggak bakalan mau narik malam. Kecuali kalau gue sama temen gitu ya, mungkin gue masih bisa. Tapi kalau sendiri udah gue nggak berani. Oh maksudnya sama temen ini buat ini buat barang buat ya? Ngobrol gitu kan, buat barang atau makanan ya? Iya. Nggak mungkin orang. Ya. Jadi berangkatnya ada temennya. Betul. Dan di Tajuralang ini tadi cerita terakhir yang lo ceritain, ini daerahnya, gue nggak tahu daerah sana ya. Iya. Beneran pedalaman kah atau masih nyerempet kota? Pedalaman. Jadi tuh Tajuralang itu bisa dibilang pelosok bang. Masuknya masih Depok. Masuknya udah Bogor. Oh masuknya udah Bogor. Dan kalau yang area sekitar rumah yang tempat lo anterin itu emang jarang rumah atau daerah yang seperti apa bentuknya? Jarang rumah. Jadi Tajuralang itu bang, rumahnya itu misa-misa kayak rumah-rumah zaman dulu gitu kan. Sekalinya ada kayak komplek pun, ini komplek-komplek udah terbengkalai. Nah rumah dia nih kayak masuk gang komplek gitu. Cuman tanahnya ini masih tanah merah. Udah gitu banyak bebatuan gitu kan. Banyak bebatuan, tanah merah. Ya gue lewat situ. Ini jalan menuju rumah itu? Jalan menuju rumah itu. Samping kiri kanannya itu rumput lalu lalang luas gitu kan. Ya kan rumput-rumput pada tinggi gitu. Nah di ujungnya 100 meter kemudian ini perumahan dia nih. Ya pengantaran gua tuh. Ini berarti komplek perumahan? Komplek perumahan. Tapi rumahnya jarang-jarang dengan ada satu bangunan terus kanan kirinya masih ada kebunnya. Rumahnya udah ada yang jadi. Rumahnya pada jadi gitu kan. Cuman rumah-rumah kayak nggak ada pintunya, jendelanya belum kepasang gitu. Terus ada yang udah kepasang, cuman kayak kemakan rayap gitu kan. Berarti ini rumah dengan bangunan baru yang belum selesai? Iya, belum selesai. Kebanyakan seperti itu? Kebanyakan begitu. Dan rumah yang lo samperin pengantaran itu? Rumah tingkat sendiri. Itu rumah bangunan baru atau bangunan tua? Bangunan baru. Bangunan baru gitu. Pagar dari rumah pun jauh? Dari rumah pun jauh. Dan pagarnya pun tinggi di situ. Jadi rumah yang lainnya tertutup sama rumput-rumput tinggi gitu kan. Cuman kelihatan masih rumah gitu kan. Kiri kanan gelap banget. Gue nggak berani tengok lah gitu kan. Gue nggak berani kiri kanan. Berarti pure komplek terbengkalai ini? Terbengkalai. Akhirnya gue lewat sana, bebatuan gitu kan. Gue jalannya pelan gitu. Ya sampai rumah di sana ya begitu, nggak ada siapa-siapa bang. Dan itu yang bikin lo kapok dari bener semua kejadian yang lo alamin ya? Bener banget, kapok banget gue di situ bang. Pergi dari situ lo udah sama sekali nggak mau lagi udah jalan malam, semua stop gitu? Udah gue stop bang. Kalau buat narik malam gue udah nggak bener-bener berani lagi, udah nggak berani sama sekali. Berarti sekarang lo kalau narik paling malam jam berapa bang? Paling Isya jam 8 udahlah balik, paling begitu. Iya. Dan itu pun gue nggak pasti ngambilnya yang arah kota-kota gitu kan, kayak gue mau melipir ke Cibinong, ke Margonda gitu kan, ke Juanda gitu, atau ke Jakarta gitu kan. Dan itu pun yang ke Jakarta jarang lah kalau malam. Ya paling gue jam segituan udah di rumah sih. Mas, area Depok. Iya. Area rumah nggak jauh-jauh dari rumah lah ya. Iya, nggak jauh dari rumah. Dan seberat itu sebenarnya ya? Iya. Nggak segampang yang orang lihat. Iya, bener banget. Mungkin menurut orang ya biasa aja gitu kan, atau menurut orang lain ya kalau emang ditampakin ya udah cuek aja segala macam. Ya tapi buat gue sendiri, gue nggak bisa cuek bang, gue kepikiran terus gitu kan. Ya mungkin emang apa dari diri guanya, apa karena guanya terlalu lebay, ya yang pasti serem sih bang. Mungkin dia nggak ngerasain, ya tapi kan gue ngerasain apa yang gue rasain gitu. Ya. Dan ya balik lagi kayak yang tadi lo bilang ya, ini pengalaman yang
nggak semua orang bisa terima ya, Iya. apalagi kayak lo cerita sama temen lu langsung gitu. Iya, benar. Dan satu hal yang buat gue unik juga, ini kan lo lumayan sering tadi kajian dan lain-lain gitu. Dan masih ada orang yang nggak percaya dengan hal apa yang lo alamin gitu. Iya, benar banget. Ya seharusnya kalau banyak yang dari pengajian gitu kan teman-teman, ya seharusnya kan semakin kita ngaji gitu, semakin percaya akan adanya hal gaib gitu kan. Ya tapi balik lagi bang, ya namanya cerita-cerita itu kan bisa diputarbalikan fakta gitu kan. Mungkin dia ya keseringan banyak ngedengar cerita dongeng atau film setan atau lainnya, ya yang dia tahu itu cuman bohongan gitu kan. Jadi ketika temennya punya cerita yang asli gitu, yang benar-benar cerita, ya dia anggapnya biasa aja. Gue nanya sedikit yang perspektif lo nih, lo kan yang emang ikut kajian dan lain-lain ya. Dan apa yang ada di pikiran lo sama sosok-sosok yang lo lihat nih bang? Ya kalau gue pribadi sih bang, ya gue percaya sih, karena gue juga ngelihat langsung gitu kan. Gue ngelihat langsung, dan memang sebagai umat muslim gitu ya, apalagi gue juga suka taklim gitu kan dengan kajian. Ya yang gue tahu dari guru-guru gue gitu kan, ya jin itu ada bang. Jin itu ada, dan memang dunia mereka sama dunia kita itu kan beda gitu kan. Ya tapi balik lagi bang, itu mungkin gak semuanya orang bisa merasakan bang, gak semuanya orang bisa ngerasain gitu kan. Ya gue nggak tahu alasan kenapa Tuhan nitipin ke gue bisa ngerasain hal itu gitu kan. Ya balik lagi mungkin ada jawabannya dari itu semua, dan ujiannya pun nggak semuanya diberikan sama semua makhluk-makhluknya gitu kan. Ya bisa jadi kenapa sih gue ditampakin itu, mungkin gue kuat gitu kan. Karena balik lagi kan, nggak mungkin Tuhan itu ngasih ujian kepada suatu hamba kalau memang hamba itu nggak kuat kan. Iya benar Kan gitu. benar. Ya jadi mungkin gue nganggapnya ya gue kuat-kuatin gitu, walaupun lo bisa nguatin diri buat ngalamin hal itu. Benar banget. Ya walaupun sejujurnya gue berat banget gitu kan. Gue berat banget. Ya. Soalnya kalau dipikir kan siapa yang orang yang mau ngalamin hal yang kayak gini benar ya. banget. Nggak ada yang mau. Ya pasti. Karena nggak ada yang sekalinya kena atau sekalinya ngalamin hal kayak gini. Benar. Ini kan hal yang nggak bisa dilupain. Benar banget. Sampai kapanpun gitu kan. Dan ya balik lagi ya, percaya nggak percaya orang tergantung pengalamannya mereka. Pengalamannya mereka sih. Oke. Dan sekarang yang lo udah nggak narik malam ini, hal-hal gituan udah jauh berkurang atau udah nggak nemuin lagi? Jauh berkurang sih. Jauh berkurang. Tapi hal-hal kecilnya pun tetap ada ya? Tetap ada. Sampai sekarang tetap ada. Iya. Dan mungkin ada tambahan atau hal yang belum diceritain atau saran atau apa gitu bang yang mau sampai ini terakhir nih? Jadi gue mau sedikit nyampein pesan aja sih bang sebetulnya. Ya khususnya buat penonton semua yang nonton gitu kan, apalagi buat gue pribadi. Ya kalau dipikir-pikir, kalau kita beriman gitu kan bang, kita mengimani bahwa Tuhan kita ada, Nabi kita ada, ya kita percaya pastinya dengan hal gaib. Pastinya kita percaya dengan hal gaib. Jadi sesuatu gangguan segala macam, jin, bangsa makhluk halus gitu kan, ya memang udah ditakdirkan tugasnya mereka gitu kan, buat mengganggu manusia, menggoda manusia lewat cara apapun gitu kan, termasuk salah satunya lewat suara, lewat penampakan, ataupun lewat cara-cara yang mereka bisa masukin gitu kan, agar pikiran manusia ini terganggu. Dan itu gue ngeyakinin itu sih bang. Jadi pesan gue yang mau sampein kepada semua penonton dimanapun berada, jaga akhlak, jaga adab sih bang. Karena kita nggak tahu, mungkin kita nggak ngelihat mereka, tapi mereka kan ngelihat kita. Khawatir kalau kita nggak punya sopan santun, sompral di tempat yang kita nggak tahu sebenarnya gimana gitu ya. Iya, kita sembarangan, mereka kan nggak suka juga. Soalnya kadang-kadang banyak orang yang mungkin ilmunya ada gitu,
Tapi menantang hal kayak gini dijadiin konyol-konyolan kan ya nggak baik juga sebenarnya ya. Terlalu overconfident gitu. Takabur jatuhnya. Jadinya gitu, jadi takabur. Dan ya intinya sih kita bisa jaga attitude, adab Bener ya banget, Bang. dimanapun gitu ya. Iya, betul banget. Oke deh. Siap. Bang Puji, makasih banyak ya Iya, lo udah mau baik. sharing pengalaman yang satu ini. Baik, Nah, makasih banyak. dan teman-teman kalian bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Puji di saat dia kerja narik ojol, dan juga menurut kalian pengalaman ini seperti apa, dan apakah ada orang-orang yang ngalamin juga hal yang sama seperti Bang Puji. Tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Puji pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,